Selamat pagi Om, salam single track. Akhirnya cuaca di puncak hari ini bersahabat. Setelah sebelumnya kita selalu berjibaku dengan hujan becek, hari ini dikasih cerah pol nih. Jadi bisa ngerasain enaknya main di KTH. Kalau ke KTH, trek AT ini sering dijadiin trek buat pemanasan. Ini trek paling bersahabat sih. Jalurnya cenderung ngeflow dengan dihiasi oleh berem-berem cantik. Nggak banyak obstacle, hampir nggak ada malah. Cuma ada jam atau drop kecil yang aman. Paling yang lumayan bikin deg-degan cuman si turunan terjal sebelah kiri di awal-awal tadi. Sisanya sih oke banget, cocok lah buat pemula. Kiki katanya pelan. Hari ini main sama Om Kiki, Om Gusti, Om Ari, berempat aja. Kita nyobain semua trek di KTH, mulai dari AT, LB, dan OG. OG kita simpan terakhir karena treknya panjang, ada kali sekitar 4 kiloan treknya. Yang lain sih paling 2 kiloan atau kurang ya. Saya pertama kesini pas musim hujan lagi heboh-hebohnya, jadi nggak kelihatan apa-apa. Plus tanah gembur di mana-mana, lebih cocok buat nanam padi dibanding buat dilawarin sepeda. Kali ini cerahnya kan main, puas deh mainnya. Bagian berem ini cukup intimidating nih, karena beda tingginya cukup jauh sama sebelah kiri. Jadi harus mentok ambil kanan. Di kamera sih nggak kelihatan ya kayaknya. Di bagian sini jalurnya udah mulai kebuka, dan karena cerah jadi kelihatan tuh Gunung Gede Pangrango sama Gunung Salak di kejauhan. Lagi berjemur, mumpung panas. Dia hilang. Kan mau foto di bunga. Ini di Pemandangan KTH AT tanpa kabut juga indahoi banget nih. Bunga-bunga ungu bermekaran di sepanjang jalan ini. Jadi inget hari ini kan. Meski kering, ternyata jalannya nggak terlalu mulus. Ada lubang-lubang kecil yang mungkin sisa air hujan kali ya. Jadi cukup bikin pegel tangan, tapi masih bisa enjoy kok. Ate. Oh keren Ate. Thank you Ate. Jalur AT ini diakhiri dengan liuk-liukan berem dan disambung dengan takada. Kalau udah ketemu ini sih tandanya udah mau finish. Dan langsung berpikir untuk pulang lagi sih biasanya. Anjing. Syurdikure. Dari sini kita lanjut loading untuk kemudian nyobain trek KTH LB yang katanya sih lebih kejam karena banyak akar, batu, dan jalur-jalur teknikal lainnya. Hujan. Titik start KTH LB ini ada di sebelah warung titik start jalur AT, tapi masih dorong dulu di tanjakan tangga curam. Tuh, dorongnya aja masih pakai energi nih. Oke, Halo KTH LB, salam kenal ya. Ya Allah. Banyak yang bilang jalur KTH LB ini cukup teknikal, curam, banyak batu akar melintang, dan belokan sempit. Jadi ngeri-ngeri sedep nih, apalagi baru pertama. Hati-hati aja deh. Jalurnya dimulai dengan turunan semacam trap tangga yang cukup curam. Asal hati-hati sih masih aman lah ini. Wait. Aman Om. Jalur dilanjut dengan turunan yang tiba-tiba ada tanjakan akarnya. Dan karena kaget nggak siap, jadi mesti turun dari sini. Tanjakan tiba-tiba. Om Kiki sih lanjut gas.
Jalurnya sebenarnya asik, cuman emang ada beberapa section teknikal. Nah, ini sempat kepleset nih kena batu miring di Rock Garden. Dan paha sempat kenyutan karena kepetok batu. Setelah ini jalurnya cukup mendatar, menelusuri pinggir lereng. Mirip-mirip sama awal-awalnya Ate. Emang kalau habis jatuh tuh ada rasa nggak pede ya. Ini saya riding lagi berantakan banget hari ini. Selain karena baru pertama, skill juga belum mumpuni, terus nafsu ngejar Om Kiki. Ya, kesimpulannya sih mesti banyak-banyak turun di track sih. Bisa karena biasa. Hampir. Anjing. Tahan bro. Tahan bro. Gua bisa berhenti. Gue juga gitu. Anjing. Wah, gue belum biasa nih kiri kanan nih. Udah ketemu dah ininya. Duh, kalau habis jatuh tuh jadi gak pede. Di section ini saya juga kerepotan nih. Selain karena akar, tali air, belokan-belokan sempit, juga ada turunan puspa yang kalau dari jauh nggak kelihatan ada jembatannya, jadi kayak gap. Nah, karena ragu-ragu, jadinya saya ngerem tiba-tiba dan jeblos ke kiri. Tapi tenang, yang guling-guling itu karena kameranya copot dari mounting, bukan sayanya. Sayanya sih aman, cuma lecet lebam aja. Gak kelihatan ini. Emang pakai helm sama body protector kelihatan tuh ininya, wajib kan? sih Iya hukumnya. nggak kelihatan. Gua pikir juga drop sih. Gue kira gap. Gua udah mau ngambil kiri. School ngerem. Nah itu kebanyakan kayak gitu. Berhenti di situ salah injak. Jadi ke kiri kan? Lepas kameranya. Ayo. Ah. Itu jatuh cukup menyakitkan sih, karena sebenarnya aman-aman aja kalau diterusin. Bahkan asik karena turunan panjang. Next time mesti lebih konsentrasi lah ya. Tidak lama berselang, jalurnya jadi kebuka. Dan lalu dilanjut sama makadam. Lalu jalan aspal. Wah, luar biasa deh nih LB. Mesti diulang nih. Jalur selanjutnya, KTHOG. Karena mesti ke warung dulu buat bayar utang, jadi kita mesti ngelewatin jalan makadam dulu nih. Tapi asik juga ternyata. Jadi dapat goes pemandangan kebun teh yang menarik. Meski ya nanjaknya jadi lumayan. Keren banget tuh. Sesampainya di atas ada warung buat istirahat. Teh Oh, jahe di atas. lemonnya sedep nih. Tambah gorengan-gorengan yang baru matang. Lumayan buat isi ulang tenaga. Yup. Trek OG ini panjang ya, kurang lebih 4 km. Dimulai dengan berem-berem dan jalanan tanah. Kurang konsen terus nih, jadi berantakan dah. Konturnya banyak pedaling, jadi cukup menguras tenaga. Tapi dari semua jalur di KTH, menurut saya jalur OG ini yang punya pengalaman masuk hutan yang paling berasa nih. Mungkin karena panjang juga kali ya. Sik. Oh, Kiki sudah menghilang. Buat jalur penutup cocok sih ini. Bisa sedikit santai, lihat pemandangan hutan sambil beberapa kali nyeberangin sungai. Berem-beremnya juga asik. Kelihatan well maintain-nya. Mantap ya. Hai, enak. Waktu sebelumnya kesini pas hujan ada pohon tumbang nih. Sekarang sih lagi iya, enak-enaknya, kering sentosa. Nah, Oke. section ini menarik nih, karena ada nyeberangin sungainya. Pemandangannya juga bagus, berasa masuk hutan. Ini asik sih, ini main-main air dulu. Keren bagus ya padahal ya. Tahan, tahan, tahan. Lanjut. Sedap. Mari. Mari, mari, mari. Kalau
Kalau habis nyeberangin sungai sih biasanya dilanjut dengan tanjakan. Om gue sih sempet kepleset nih di sini kena karung lintang. Akar ya. Kurang ajar emang itu. Karena badan yang udah lelah jadinya kurang maksimal di sini. Dikit-dikit kepleset. Ini ada tempat istirahat terakhir sebelum lanjut turunan nantinya. Gagal maning, gagal maning. Akar. Kita pindahin aja akar yuk. Cium. Pit stop. Kawasan pasti tuh. Setelah pos istirahat, sisanya sih turunan. Ya adalah sedikit-sedikit turunan rock garden atau akar, tapi sisanya flowy, enak. Copot. Tahan. Faisal. Isi om. Udah mau nyampe, pleset lagi. Lucu-lucu gemes nih emang ya. Aduh, jatuh mulu. Turun nih. Sekitar jam 11 kita udah beres KTH. Lalu Om Kiki ngajakin gue balik ke Masjid Gadoknya lewat jalan tusukan hutan. Dan itu ngelewatin tanjakan ngehe yang legenda itu. Kenapa ngehe? Ya karena emang ngehe nih tanjakan. Panjang, nanjak, hujan lagi. Ada, epic deh. Padahal jalurnya menarik. Ada kali 2 kali masuk keluar hutan. Keren. Weh, masuk taman safari. Oh, enggak lagi. Motor. Ini nih. Ngehe. Panjang banget tuh. Kelihatan nggak nih di kamera nih? Kelihatan nggak ya? Kelihatan lah nih, buset dah nih, tanjakan, nggak boleh ngadep depan. Nggak atur dulu Pak. Setelah dihajar tanjakan yang bertubi-tubi, akhirnya nyerah juga. Tuntun aja deh. Jalur ini bisa jadi pilihan sih kalau mau nambahin sedikit unsur aksian pas lagi main KTH. Lumayan, sekitar 16 kiloan naik turun. Yang mau lihat jalurnya ada link Strava-nya ya di kolom deskripsi. Tapi itu start dari OG, jadi coba aja deh just mulai dari bawah. Ngapain tipis lagi, bos? Gila nih. Ini jalan tembusnya di Megamendung. Ini sih turunan aspal terus, jadi bisa ngebut. Keluar-keluar udah di samping Masjid Gadok. Keren. Goes kali ini buat saya cukup menantang. Selain karena akhirnya bisa ngetes trek KTH pas lagi kering, saya jadi lebih aware betapa pentingnya konsentrasi dan sering-sering turun ke trek. Jadi bikin tambah semangat, pengen bisa riding lebih baik lagi. Oke, segitu dulu aja videonya. Terima kasih nonton sampai habis. Like kalau suka, subscribe bila berkenan, tetap jaga kesehatan, dan salam single track!